mari kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling atau sampling distribution adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang atau n kali dari populasi. Ada sebanyak n rata-rata atau n nilai proporsi. Beginilah contoh sampel yang representatif. Ada kriteria umur dan jenis kelamin, jumlah sampel atau orangnya, dan jumlah sampel atau dalam persentase. Dan ada jumlah totalnya. Selanjutnya kita ke teknik penarikan sampel. Pertama, ada cara penarikan sampel acak sederhana atau simple randomized sampling. Pengacakan dapat dilakukan dengan undian, tabel bilangan acak, program komputer. Selanjutnya ada cara penarikan sampel sistematik atau systematic sampling. Tetapkan interval lalu pilih secara acak anggota pertama sampel. Selanjutnya ada cara penarikan sampel acak berlapis atau stratified random sampling. Populasi terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Dari setiap kelas diambil sampel secara acak. Selanjutnya ada cara penarikan sampel gerombol atau kelompok atau cluster sampling. Populasi juga terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Sampel yang diambil berupa kelompok, bukan individu anggota. Selanjutnya ada cara penarikan sampel area atau area sampling. Prinsipnya sama dengan cluster sampling. Pengelompokan ditentukan oleh letak geografis atau administratif. Contohnya ada dari 200 karyawan atau populasi akan diambil sampel sebanyak 10 karyawan atau untuk diwawancarakan. Cara penarikannya, semua 200 karyawan tersebut diberi nomor urut dari 1 sampai dengan 200. Kemudian 10 nomor acak 3 digit dipilih menggunakan tabel bilangan acak, undian atau program komputer. Hasil sampelnya, karyawan dengan nomor-nomor acak yang terpilih tersebut menjadi anggota sampel. Contoh hasilnya ada nomor 32, 145, nomor 5, 199, 110, dan seterusnya. Selanjutnya penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Setelah didata, anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam ruang sampel. Cara kedua yaitu dengan pemulihan. Bila setelah didata, anggota sampel dikembalikan ke dalam ruang sampel. Selanjutnya ada yang berdasarkan ukurannya. Sampel besar jika ukuran sampel N lebih besar sama dengan 30. Sampel kecil jika ukuran sampel N kurang dari 30. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata dari sampelnya. Di sini dibaca N kecil atau ukuran sampel, N besar ukuran populasi, X bar rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S standar deviasi sampel, sigma kecil standar deviasi populasi, mu X bar rata-rata antar semua sampel, sigma kecil X bar standar deviasi antar semua sampel atau standar error atau juga garat baku. Selanjutnya ada rumus distribusi sampling rata-rata. Dari populasi tidak terbatas, N kecil dibagi N besar kurang lebih kecil sama dengan 5%. Ada yang populasi terbatas, N kecil dibagi N besar lebih besar sama dengan 5%. Dengan adanya rata-rata, standar deviasinya, dan nilai bakunya. Selanjutnya kita ke contoh soal atau pembahasan. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam atau mu atau rata-rata umur baterai populasinya. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Standar deviasi populasi atau sigma kecilnya adalah 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai atau jumlah sampelnya atau N. Selanjutnya, hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Pertama, kita hitunglah dulu standar error rata-ratanya atau sigma kecil X bar. Dengan rumus sigma kecil X bar sama dengan sigma kecil dibagi akar N. Maka dapatlah hasilnya 5,5 dibagi akar 25, dapat hasilnya 1,1. Selanjutnya kita hitunglah nilai Z atau nilai bakunya dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma kecil dikali X bar. Maka dapatlah hasilnya 36 dikurang 35 dibagi 1,1 sama dengan 1 dibagi 1,1 sama dengan 0,91. Selanjutnya, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam atau P
dalam kurung X bar lebih besar dari 36, maka lihatlah tabel Z-nya. Luas sebelah kanan 0, luas sebelah kanan di sini sama dengan 0,5. Luas antara 0 sampai dengan Z adalah 0,3186. Luas sebelah kanan Z, daerah yang diarsir ini, sama dengan pengurangan dari luas sebelah kanan 0 dikurang dengan 0, luas antara 0 kurang Z. Maka dapatlah hasilnya 0,1814. Jadi kesimpulannya, dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Selanjutnya kita ke distribusi sampling proporsi. Kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Ada p-hat, proporsi sampel, P atau proporsi populasi, mu p-hat, rata-rata pada distribusi sampling proporsi, sigma kecil p-hat, standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Selanjutnya ada rumus umum distribusi sampling proporsi. Sama seperti sebelumnya, ada populasi tidak terbatas, N dibagi N lebih kecil sama dengan 5%. Populasi terbatas, N dibagi N lebih besar sama dengan 5%. Ada rata-ratanya, standar deviasinya, nilai baku atau Z. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah universitas ingin mengetahui proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu. Mereka mengambil sampel N sama dengan 120 mahasiswa dan ditemukan bahwa 78 mahasiswa lulus tepat waktu. Yang jadi pertanyaan, berapa nilai p-hat, berapa standar error proporsinya, berapa probabilitas sampel menunjukkan proporsi lebih besar sama dengan 0,70 atau 70%. Pertama, hitunglah p-hat atau proporsi sampel. Dengan rumus p-hat sama dengan X dibagi N sama dengan 78 dibagi 120 sama dengan 0,65. Selanjutnya, hitunglah standar error proporsi dengan menggunakan p-hat. SE atau standar error, p-hat atau proporsi, sama dengan akar p-hat buka kurung 1 dikurang p-hat tutup kurung dibagi N. Maka dapatlah hasilnya 0,0435. Selanjutnya hitunglah nilai Z-nya untuk proporsi lebih besar sama dengan 0,70. 0,70 dikurang 0,65, maaf ini tipe, ini 0,65 ya, dibagi 0,0435 sama dengan hasilnya 1,15. Selanjutnya probabilitas P buka kurung Z lebih besar sama dengan 1,15 tutup kurung sama dengan 1 dikurang P buka kurung Z lebih kecil sama dengan 1,15 tutup kurung. Maka dapatlah hasilnya 1 dikurang 0,8749 sama dengan 0,1251. Kita interpretasikan ada peluang 12,51% bahwa sampel akan menunjukkan proporsi lebih besar sama dengan 70%. Padahal proporsi sampelnya hanya 65%. Selanjutnya kita ke distribusi sampling yang lain. Pertama, distribusi sampling beda dua rata-rata. Adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel dua populasi. Misalkan dua populasi normal N besar 1 dan N besar 2 memiliki rata-rata M1 dan M2 dan simpangan baku masing-masing sigma kecil 1 dan sigma kecil 2. Dari kedua populasi N besar 1 dan N besar 2 tersebut diambil sampel acak atau random, yaitu N1 dan N2 tersebut dengan rata-rata masing-masing X bar 1 dan X bar 2. Maaf ini tipe ya. Lalu dari kedua rata-rata itu dihitung semua bedanya. Dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda dua rata-rata. Pada distribusi sampling beda dua rata-rata, untuk N besar 1 dan N besar 2 cukup besar berlaku hal-hal sebagai berikut. Ada rata-ratanya, ada simpangan baku atau standar deviasinya, dan untuk N besar 1 dan N besar 2 dengan N besar 1 dan N besar 2 lebih besar 30, lebih besar dari 30. Distribusi sampling beda rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan variabel random standar yang rumus Z-nya adalah Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung dikurang dalam kurung mu 1 dikurang mu 2 tutup kurung dibagi sigma kecil dikali X bar 1 dikurang X bar 2. Selanjutnya kita ke contoh soal. Rata-rata nilai matematika siswa laki-laki adalah 75
dengan sigma kecil sama dengan 10 dan N sama dengan 40. Rata-rata nilai siswa perempuan adalah 80 dengan sigma kecil sama dengan 12, N sama dengan 36. Yang ditanya berapa standar error beda dua rata-rata dan nilai Z untuk selisih rata-rata sampel. Pertama kita hitunglah standar error beda rata-ratanya dengan rumus SE sama dengan akar sigma kecil 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma kecil kuadrat 2 dibagi N2 sama dengan akar 10 kuadrat dibagi 40 ditambah 12 kuadrat dibagi 36. Maka dapatlah hasilnya 2,55. Selanjutnya hitunglah nilai Z-nya. 75 dikurang 80 dibagi 2,55. Maka dapatlah hasilnya minus 1,96. Jika diinterpretasikan, selisih kurang 5 poin adalah signifikan pada alfa sama dengan 0,05 dari kedua sisi. Selanjutnya ada distribusi sampling beda dua proporsi, yaitu distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Misalkan terdapat dua populasi N besar 1 dan N besar 2, dua populasi yang binomial. Kemudian diambil sampel acak, yaitu N1 dan N2 dengan proporsi masing-masing P1 dan P2. Maka beda antara kedua sampel proporsi tersebut, P1 atau P1 dikurang P2, akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda proporsi. Pada distribusi sampling beda dua proporsi tersebut berlaku hal-hal berikut. Pertama ada rata-rata, simpangan baku, standar atau standar deviasi, dan yang terakhir ada untuk N1 dan N2-nya. N1 dan N2 tersebut lebih besar sama dengan 30, cukup besar. Distribusi sampling beda proporsi akan mendekati distribusi normal dengan variabel random standar yang rumus Z-nya adalah dalam kurung P hat 1 dikurang P hat 2 tutup kurung dikurang P1 dikurang P2 tutup kurung dibagi sigma kecil dikali P hat 1 dikurang P hat 2, yang dimana P hat 1 dan P hat 2 tersebut adalah untuk sampel 1 dan 2. P1 dan P2 atau proporsi populasi, yaitu hipotesis atau nilai sebenarnya jika diketahui. X1 dan X2 merupakan jumlah kejadian sukses pada masing-masing sampel. Selanjutnya kita ke pembahasan contoh soal. Sebuah survei menunjukkan proporsi pelanggan puas merek A P1 adalah 0,60, N1 sama dengan 200. Proporsi pelanggan puas merek B adalah P2 sama dengan 0,55. N2 sama dengan 150. Hitunglah standar error beda proporsi dan probabilitas perbedaan lebih besar sama dengan 0,05. Hitunglah standar errornya dengan rumus akar P1 dalam kurung P1 dikali dalam kurung 1 dikurang P1 tutup kurung dibagi N1 ditambah P2 dikali dalam kurung 1 dikurang P2 tutup kurung dibagi N2. Maka dapatlah hasilnya 0,0534. Kedua, hitunglah nilai Z-nya. 0,60 dikurang 0,55 dibagi 0,0534. Maka dapatlah hasilnya 0,94. Dari hasil tersebut, kita interpretasikan probabilitas selisih lebih besar sama dengan 5% tidaklah terlalu besar. Hasil masih dalam variasi alami. Selanjutnya kita ke distribusi sampling variance. Distribusi dari nilai-nilai variance atau S kuadrat yang diperoleh dari berbagai sampel acak berukuran sama yang diambil dari suatu populasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana varians sampel atau S kuadrat berperilaku dalam estimasi varians populasi atau sigma kecil kuadrat. Rumusnya ada X kuadrat atau nilai C kuadrat sama dengan dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali S kuadrat tutup dibagi sigma kecil kuadrat. S adalah varians sampel, sigma kecil kuadrat merupakan varians populasi. Jika populasi berdistribusi normal, maka distribusi dari dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali S kuadrat dibagi sigma kecil kuadrat akan mengikuti distribusi C kuadrat atau X kuadrat tersebut dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan N kurang 1. Selanjutnya kita ke contoh soal. Waktu tunggu pelanggan di sebuah restoran memiliki varians populasi sigma kecil kuadrat sama dengan 25 menitan. Untuk mengevaluasi apakah varians berubah, diambil sampel N sama dengan 20 pelanggan dan diperoleh varians sampel S kuadrat sama dengan 36. Hitunglah nilai C square dan interpretasinya.
Chi-square dengan rumus yang sebelumnya tadi, maka dapatlah hasilnya 19 dikali 36 dibagi 25 sama dengan 684 dibagi 25 sama dengan 27,36. Jika dibandingkan dengan nilai kritis Chi-square atau DF sama dengan 19, maka yang pertama, jika dari hasil 27,36 lebih besar nilai X kuadrat kritis atas atau varians meningkat secara signifikan. Namun yang kedua, jika 27,36 dalam rentang normal, tidak ada perubahan yang berarti. Interpretasi final bergantung pada tabel Chi-square, namun nilai ini lumayan cenderung tinggi. Selanjutnya kita ke kesalahan pengambilan sampel atau sampling error, yaitu perbedaan antara hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang sebenarnya ada pada populasi. Muncul karena hanya sebagian elemen populasi yang diambil untuk diteliti, bukan seluruhnya. Dengan kata lain, sampling error terjadi karena sampel tidak sepenuhnya mewakili populasi. Penyebab sampling error, ukuran sampel terlalu kecil. Selanjutnya, pemilihan sampel secara tidak acak atau bias. Adanya variasi alami antar individu atau populasi. Teknik pengambilan sampel yang tidak tepat. Rumus umumnya atau kesalahan standar rata-rata atau sampling error, SE, standar error atau kesalahan pengambilan sampel sama dengan S atau simpangan baku sampel dibagi akar N atau ukuran sampelnya. Contoh soalnya, sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mahasiswa. Dari sampel 25 mahasiswa, diperolehlah rata-rata waktu belajar 3,2 jam per hari dengan simpangan baku 0,8 jam. Hitunglah kesalahan pengambilan sampel atau SE. Dengan rumus tadi, SE sama dengan S dibagi akar N, 0,8 dibagi akar 25. Maka dapatlah hasilnya 0,8 dibagi 5 atau 0,16 jam. Selanjutnya kita ke central limit theorem atau teorema limit pusat. CLT, central limit theorem atau teorema limit pusat, menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, terlepas dari bentuk distribusi populasi asalnya. Yang artinya, meskipun data populasi tidak berdistribusi normal, hasil dari rata-rata banyak sampel acak akan mendekati distribusi normal bila jumlah sampel N cukup besar. Biasanya N lebih besar sama dengan 30 dianggap cukup. Makna penting dari CLT menjelaskan mengapa distribusi normal sering muncul dalam analisis statistik. Memungkinkan kita menggunakan uji statistik berbasis distribusi normal, Z atau T, meskipun populasi asal tidak normal. Semakin besar ukuran sampel atau N-nya, bentuk distribusi rata-rata sampel akan semakin menyerupai kurva normal. Rumus dasarnya, jika mu sigma kecil dan N, maka X bar berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku per akar N, yang artinya rata-rata sampel mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dan standar error. Kita ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan lampu mengetahui bahwa umur lampunya berdistribusi tidak normal dengan rata-rata 1200 jam dan simpangan baku 200 jam. Diambillah sampel acak sebanyak N atau 64 lampu. Jadi pertanyaan, berapa peluang bahwa rata-rata umur sampel lebih dari 1250 jam? Pertama, hitunglah standar errornya. Dengan rumus sigma kecil dibagi akar N, maka dapatlah hasilnya 25. Hitunglah nilai Z-nya. 1250 dikurang 1200 dibagi 25 sama dengan 2. Carilah probabilitas dari tabel Z. Untuk Z sama dengan 2, area di sebelah kiri sama dengan 0,9772 yang di garis merah ini. Maka probabilitas lebih dari 1250 jam sama dengan P dalam kurung X lebih besar dari 1250 tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,9772, maka dapat hasilnya 0,0228. Jadi peluang rata-rata umur lampu lebih besar 1250 jam adalah 2,28%. Untuk tabel Z yang lengkap bisa kamu lihat di link berikut, atau bisa kamu lihat, carilah di Google atau gambar website yang lain. Selanjutnya kita ke Monte Carlo Simulation.
Monte Carlo simulation adalah metode yang menggunakan bilangan acak atau random numbers dan pengulangan atau repetition untuk meniru atau mensimulasikan suatu proses statistik atau sistem nyata yang mengandung unsur ketidakpastian. Disebut Monte Carlo karena pertama kali digunakan oleh ilmuwan nuklir yang terinspirasi oleh permainan judi kasino Monte Carlo yang mengandalkan peluang acak. Konsep dasarnya menentukan model atau variabel acak, menentukan distribusi probabilitas, menghasilkan angka acak atau random numbers, melakukan simulasi berulang kali dari 100, 1000, bahkan 10.000 kali, mengambil rata-rata hasil simulasi. Contoh soalnya, sebuah jenis lampu memiliki umur pemakaian yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 1200 jam dan standar deviasi sigma kecil sama dengan 100 jam. Tujuannya memperkirakan probabilitas sebuah lampu memiliki umur lebih dari 1300 jam menggunakan simulasi Monte Carlo, yang akan kita bahas nanti selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Excel. Untuk itu selanjutnya kita ke pembahasan case problem dulu. Penerapan distribusi sampling dalam studi kasus. Studi kasus nyata yang memerlukan penerapan seluruh konsep distribusi sampling dalam satu analisis, seperti distribusi sampling rata-rata, standar error, distribusi proporsi, perbandingan dua sampel, kesalahan pengambilan sampel, central limit theorem, simulasi Monte Carlo, namun hanya opsional. Tujuannya adalah melatih pengambilan keputusan yang berbasis data. Ada contoh studi kasus. Kualitas produksi botol air mineral. Botol air mineral. Sebuah pabrik memproduksi botol air mineral 600 ml. Manajer QC atau quality control ingin memastikan bahwa berat rata-rata isi botol tersebut benar-benar sesuai standar, yaitu 600 ml. Dari data yang diketahui, rata-rata populasi mu sama dengan 600 ml. Standar deviasi populasi sigma kecil 8 ml. Sampel acak sebanyak N 36 botol kita ambil acak. Hasil sampel menunjukkan rata-rata X bar sama dengan 597 ml. Yang pertanyaan, apakah rata-rata sampel 597 ml masih dapat diterima sebagai variasi alamiah produksi? Hitunglah probabilitas mendapatkan rata-rata lebih kecil dari 597 ml. Apakah perlu dilakukan tindakan QC atau quality control tambahan? Pertama, kita hitunglah standar error rata-ratanya. Sigma kecil X bar sama dengan sigma kecil dibagi akar N, sama dengan 8 dibagi akar 36. Dapatlah hasilnya 1,33. Selanjutnya hitunglah nilai Z-nya. 597 dikurang 600 sama dengan 597 dikurang 600 dibagi 1,33. Dapatlah hasilnya minus 2,25. Selanjutnya carilah probabilitas atau normal CDF-nya. Probabilitas rata-rata lebih kecil sama dengan 597 mili adalah P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan kurang dari 2,25 sampai dengan 0,0122. Artinya kemungkinan kejadian ini hanya sekitar 1,22%. Kita interpretasikan hasil sampel dari 597 mili tadi sangatlah kecil kemungkinannya terjadi hanya karena variasi normal produksi. Kedua, ada indikasi produksi berada di bawah standar. Yang terakhir, ada manajer QC disarankan melakukan investigasi terhadap proses pengisian airnya. Mari kita ke bahas contoh soal dari subbab Monte Carlo simulation dengan menggunakan aplikasi Excel. Pertama, kita bikinlah tabel skenario-nya. Mulai dari 1 sampai dengan 10. Di sebelahnya kita bikinlah kolom angka acak dari 0 sampai dengan 1. Dengan rumus inputnya sama dengan ren buka kurung tutup kurung enter. Maka tiap kali kamu refresh ini dapatlah hasilnya yang acak atau random. Mengapa pakai angka acak? Monte Carlo simulation bekerja dengan meniru kejadian nyata menggunakan angka acak. Kita tidak menghitung probabilitas secara matematis, melainkan membuat banyak contoh lampu acak dan kemudian melihat berapa persen yang umurnya lebih dari 1300 jam. Selanjutnya di sebelahnya kita bikin kolom umur lampu dalam jam. Di bawahnya kita input rumus sama dengan norm titik INV buka kurung. Kita ambil dari sini B12, 1200. Kenapa 1200? Karena merupakan rata-rata tadi, rata-rata jamnya.
Selanjutnya, koma 200, tutup kurung. Di sebelahnya kita bikin apakah lebih dari 1300. Di bawahnya kita input rumusnya sama dengan if, buka kurung, si 12 atau yang dari sini tadi lebih besar 1300. Kita masukkan indeksnya 1 dan 0. Di sebelahnya kita bikin kolom probabilitas umur lebih dari 1300. Kita bikin rumusnya sama dengan average, buka kurung, di 12 atau dari sini di 12.2 D21 sampai dengan paling bawah, tutup kurung. Selanjutnya di sebelahnya kita bikin kolom probabilitas kumulatif dengan rumus sama dengan average, buka kurung. Ini kenapa bentuknya dolar, saya bikin lagi ya, ulang ya. Kamu bisa bikin ini dengan mudah dengan caranya bikinnya ketik D12, bikin F4. Sudah. Dengan kemudian D12, enter. Kedapatlah hasilnya segini ya. Ingat kembali kita menggunakan angka acak, jadi semuanya ini merupakan acak. Setiap kali kamu refresh maka dapatlah angka baru. Probabilitas tadi, kenapa ini 1, kenapa ini 0, bisa 0,667, kenapa bisa berbeda? Karena rumus probabilitas kumulatif adalah jumlah simulasi yang memenuhi syarat, atau ini tadi apakah lebih dari 1300 dibagi dengan total simulasi atau banyaknya skenario. Maka dapatlah hasilnya 1 dibagi 1, tambah lagi 2 skenario kedua, jadi 2 dibagi 2, 1 lah. Ini kan 0, jadi tidak bertambah, jadi 2 dibagi 3, maka dapatnya hasilnya 0,6667. Dan begitulah seterusnya sampai dengan skenario ke-10. Ya, saya akan membahas tentang random sampling di SPSS, cara mencarinya yaitu dengan menggunakan random number generators yang ada di SPSS. Pertama kita masuk ke SPSS, lalu kita ke variable view. Di variable view, di yang pertama kita bakal bikin nomor. Untuk type-nya kita numerik karena bakal berisi angka nanti nomor ini. Dan untuk di labelnya kita bikin nomor urut. Untuk lainnya kita ke center biar rapi. Untuk yang kedua ada nama. Nama type-nya kita ubah, kita nggak bisa memakai string, kita bakal pakai kita nggak bakal bisa pakai numerik, kita bakal pakai string. Kenapa? Karena nama ini nanti bakal berisi huruf, beda dengan nomor tadi yang bakal berisi angka. Lalu huruf di SPSS harus menggunakan string. Untuk label kita bikin nama dosen, lainnya kita ke center lagi. Lalu setelah kita tulis nomor dan nama ini di variabel, kita pindah ke data view. Data view kita bakal melihat dua variabel baru yaitu nomor dan nama. Di nomor kita bakal masukin nomor urutnya sesuai yang kita buat tadi. Nomor di contoh kali ini kita bakal bikin 20 contoh, 20 data aja. Kita bakal bikin 20 data dan kita bakal masukin namanya. Namanya saya bikin inisialnya aja ya, kayak AB, AT segala macam biar gampang, biar nggak keramaian juga. Nah, setelah semua datanya kita masukin, langkah selanjutnya adalah kita ke transform. Untuk nyari random sampling kita ke transform, lalu kita cari yang namanya random number generators. Setelah kita dapat, kita klik. Nah, untuk cara ngaktifin generatornya atau cara makainya, kita klik yang active generator. Di bagian active generator kita klik yang set active generator, kita checklist. Di situ ada kotak, nanti kita checklist. Dan setelah kita checklist, kita bakal diberikan dua pilihan, yaitu SPSS 12 compatible dan Martian Twister. Untuk
contoh kali ini kita bakal pakai yang SPSS 12 compatible aja ya. Lalu kita klik OK. Setelah udah, dia bakal muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita ke data, kita ke bagian data di sebelah transform yang tadi ya, sebelah kiri. Kita bakal ke bagian data, baru kita cari yang namanya select cases. Kita cari namanya select cases, dia bakal ngasih kita beberapa pilihan, dan yang bakal kita pilih adalah random sample of cases. So, itu di bagian ketiga. Kita klik bulatannya, lalu nanti dia bakal, kita bisa ngeklik yang namanya sampel. Kita klik sampelnya, lalu dia bakal memberikan pilihan lagi nih ke kita. Ada approximately, ada exactly. Approximately itu persen. Jadi kita misalnya mau ngambil 15% dari keseluruhan data gitu ya. Langsung aja kita bikin deh 15% dari keseluruhan datanya, atau kita bikin 20% aja. Nah, ambil 20% dari keseluruhan data, approximately 20% of the cases. Oke. Setelah kita pilih tadi, baru kita klik OK. Kita tunggu dulu sampai muncul ini. Lalu setelah muncul, kita minimize saja windownya, dan ini dia 20% data yang terpilih. Dari 20 data, 20% yang terpilih. Dan kalau kita lihat, ada dua hal baru di sini. Ada garis miring di nomornya, dan ada variabel filter underscore $. Untuk yang garis ini, kalau di nomor tersebut terdapat garis miring, berarti nomor tersebut tereliminasi atau tidak terpilih. Dan yang tidak mendapatkan garis miring ya berarti terpilih. Dan untuk variabel filter ini, di sini ada angka 1 dan 0. Angka 1 menunjukkan bahwasanya data itu terpilih, dan angka 0 menunjukkan bahwasanya data itu tidak terpilih. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 data yang terpilih dari 20 total data. Jadi 20% adalah segitu, 20%. Oke, kita coba yang lain. Kita coba yang satu lagi, yang exactly. Kita masuk lagi ke yang tadi, baru kita ke data, kita ke select cases, kita ke sample, lalu kita klik yang exactly. Yang exactly kita bakal ambil coba 9 dari 20. 9 cases from the first 20 cases. Kita bakal ngambil 9 data dari 20 data yang ada. Lalu kita klik OK. Kita tunggu lagi. Kita lihat, dan berubah ya. Tadi kan approximately, sekarang jadi exactly. Ada perubahan. Kita coba hitung berapa yang terpilih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data yang terpilih, dan ada 11 data yang tereliminasi atau tidak terpilih. Dan ini itu saja untuk random sampling ini. Cukup simple, cukup mudah. Saya rasa nonton video sebentar juga sudah langsung ngerti ya. Untuk random sampling ini nggak ribet, sangat-sangat simpel. Selanjutnya, pengantaran teori pendugaan. Teori pendugaan adalah bagian dari inferensi statistik yang bertujuan untuk memperkirakan nilai parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, dan varians berdasarkan data sampel. Pendugaan ini penting karena kita jarang bisa mengukur seluruh populasi, sehingga sampel digunakan untuk menduga karakteristik populasi. Selanjutnya, ada dua jenis utama pendugaan. Yang pertama, pendugaan titik atau point estimation, yaitu memberikan satu nilai tunggal sebagai estimasi parameter. Yang kedua, pendugaan selang atau interval estimation, yaitu memberikan rentang nilai atau interval yang kemungkinan besar mengandung parameter sebenarnya, disertai tingkat kepercayaan atau confidence level, biasanya 95%. Selanjutnya, pendugaan titik atau point estimation. Yang pertama, rata-rata sampel atau X-bar untuk rata-rata populasi.
Yang kedua, proporsi sampel atau P-topi untuk proporsi populasi, dan varian sampel untuk varians populasi. Keuntungannya sederhana dan langsung. Kekurangannya tidak memberikan informasi tentang ketidakpastian estimasi. Selanjutnya kita masuk ke pendugaan interval rata-rata. Pendugaan interval rata-rata adalah perkisaran di mana nilai rata-rata sebenarnya dari suatu populasi sigma diketahui atau tidak. Pendugaan interval rata-rata ini menggunakan dua rumus. Jika sigma diketahui, maka X bar plus minus Z sigma per 2 dikali sigma per akar N. Rumus kedua, jika sigma tidak diketahui, maka X bar plus minus T sigma per 2 sama dengan N kurang 1 dikali S per akar N. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya bisa kita lihat ada di layar. Dari soal itu diketahui N-nya atau jumlah sampelnya ada 25. X-barnya ada 5 juta, simpangan baku sampelnya ada 1 juta, dan tingkat kepercayaan ada 95%. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian atau menentukan nilai T. Untuk 95% kita dapat 0,05. Selanjutnya kita mencari derajat kebebasannya dengan N kurang 1 sama dengan 25 kurang 1, kita dapat hasilnya 24. Jika kita lihat dari tabel T, maka T 0,025,24 kita dapat 2,064. Selanjutnya kita mencari margin of error dengan rumus E sama dengan T dikali S per akar N. E sama dengan T yang udah kita dapat tadi 2,064 dikali 1 juta per akar 25. E sama dengan 2,064 dikali 1 juta per 5. E sama dengan 2,064 dikali 200.000, kita dapat 412.800. Selanjutnya kita masuk ke menentukan interval kepercayaan dengan rumus X bar sama dengan plus minus E sama dengan 5 juta plus minus 412.800. Jika kita kurang, maka hasilnya 4.587.200. Jika kita tambah, maka hasilnya 5.412.800. Selanjutnya, pendugaan selang atau interval estimation. Yang B, pendugaan interval beda 2 rata-rata atau interval untuk rata-rata 1 dan rata-rata 2. Untuk membandingkan rata-rata 2 populasi independen, misalnya pria vs wanita. Jika varians populasi diketahui, gunakan rumus uji Z. Selanjutnya, jika varians populasi tidak diketahui, tentukan apakah varians populasi diasumsikan sama atau berbeda. Selanjutnya, jika varians populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama, gunakan rumus uji T dengan varians gabungan. Dan terakhir, jika varians populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda, gunakan uji T-Weyl. Selanjutnya, contoh soal untuk pendugaan selang. Sampel pria dan wanita bisa dilihat di layar juga. Cara penyelesaiannya, interval kepercayaan yang dihitung adalah 0,66 dan 9,34. Interval ini tidak mencakup nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok yang dibandingkan.
Selanjutnya kita mencari penduga titik untuk variansi populasi. Soal ini menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. X bar sama dengan kita masukkan datanya 8 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 11 per 5. Hasilnya bisa kita dapat 10. Selanjutnya kita hitung selisih kuadrat. Kita masukkan 8 tambah 10 kuadrat ditambah 10 kurang 10 kuadrat ditambah 12 kurang 10 kuadrat, 9 kurang 10 dikuadratkan ditambah 11 kurang 10 dikuadratkan, kita dapat hasilnya 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1. Kita masukkan ke dalam rumus. S kuadrat sama dengan 10 per 5 kurang 1 sama dengan 10 per 4 atau hasilnya kita dapat 2,5. Sekarang kita masuk ke contoh soal pendugaan titik. Contoh soalnya bisa kita lihat ada di layar. Soal ini menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, atau X bar sama dengan kita masukkan datanya 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 41 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 43 ditambah 37 ditambah 42 ditambah 40 dibagi banyak datanya yaitu ada 10. Jadi bisa kita dapat X bar sama dengan 402 per 10 atau 40,2 jam per minggu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk mencari proporsi populasi. Contoh soalnya bisa kita lihat ada di layar. Soal ini menggunakan rumus P-hat sama dengan jumlah sukses per N sama dengan 40 yang menyukai produk A dibagi banyaknya survei yang dilakukan yaitu ada 100. Jadi bisa kita dapat hasilnya 0,4 atau 40%. Oke, baik, kita lanjut. Pendugaan interval ini digunakan untuk menghitung persentase dan pemilih. Asumsinya NP25 dan NP lebih besar dari 5N-nya. Pada rumusnya yang sama. Pada rumus yang pertama adalah proporsi ditambah ZX per N. Nah, sama-sama kita lihat rumusnya di sini. Langsung aja kita ke contoh soal. Dari 200 responden, 120 setuju dengan kebijakan interval 95%. Nah, berarti di sini penyelesaiannya berarti kita langsung proporsi per X per N, berarti 120 per 200 hasilnya 0,6 SA. SA itu adalah standard error yang dimana 0,6 kali 0,4 per 200 hasilnya 0,034. Lanjut kita menghitung intervalnya. Intervalnya tadi langsung aja kita hitung ke 0,6 dikali 0,34 sama dengan hasilnya 0,68. Jadi hasil dari persentase contoh soal ini ada 53,2% dibandingannya 66,8%. Lanjut kita ke latihannya ya. Kembangkan dengan P. Berdasarkan sampel, data dan tujuannya memiliki jumlah sampel yaitu N 500, jumlah suksesnya yaitu X 300, tingkat kepercayaannya itu dilambangkan dengan TK yaitu 99%. Tujuannya untuk menghitung interval kepercayaan untuk proporsi populasi. Rumus utamanya bisa kita lihat sama-sama yaitu ada IK atau interval kepercayaan sama dengan P yaitu proporsi sampel dibagi dengan ZA per 2 itu artinya nilai kritis dari nilai tabel standar Z. SE adalah standar error dari proporsi dikali dengan SE tadi. Oke, lanjut kita akan menghitung secara langkah-langkahnya.
yang pertama kita lakukan adalah untuk menghitung sampelnya, yaitu dilambangkan dengan P. Pada rumus tersebut kita bisa lihat di sini X per N, yaitu yang dimana 300 per 500 hasilnya 0,6. Lanjut kita menentukan tingkat kepercayaan dan nilai kritisnya. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tadi 99% dan secara signifikan itu A-nya sama dengan 1, berarti dikurang 0,99 hasilnya 0,1. Untuk dua sisi interval yang digunakan adalah A per 2, yaitu 0,1 bagi 2 hasilnya 0,005. Nilai kritis yang dibatasi 0,005 masing-masing ekor distribusi dari Z adalah hasilnya 2,5. Lanjut kita akan menghitung standar errornya atau SA. Rumus pada proporsi sampelnya adalah SA sama dengan P per 1 dikurang P. P tadi itu proporsi per N. Oke, lanjut kita menghitungnya dengan rumus, berarti tadi SA-nya itu 0,6 dikurang 1 0,6 per N-nya tadi 500 sama dengan hasilnya 0,24. Sama-sama kita lihat hasilnya di sini 0,21. Lanjut kita menghitung margin errornya, yaitu dilambangkan dengan ME. Pada margin error ini selisih maksimum yang diharapkan oleh proporsi sampel. Rumusnya margin of error ini bisa kita lihat ZA per 2 dikali SE. Nah, SE tadi ingat ya standar error. Bisa kita lihat sama-sama hasil dari Z tadi langsung kita kalikan dengan standar error yang hasilnya 0,056. Lanjut kita bangun interval kepercayaan atau kita menghitung interval kepercayaan dari IK. Rumusnya sama seperti yang tadi, tinggal kita tambahkan aja 0,6 ditambah margin of error. Nah, hasilnya di sini sama-sama kita lihat ya teman-teman. Kalau yang di batas bawah itu hasilnya 0,54, kalau yang batas atas itu hasilnya 0,65. Jadi untuk interval kepercayaan proporsi populasi yang sebenarnya berada di antara 5,4 dan 54% dan 65%. Oke, baik, kita lanjut ke penjelasan perdugaan selang untuk varian dan simpangan baku. Nah, berdasarkan pada slide tersebut, adanya varian populasi dilambangkan dengan Q kuadrat dan ada juga rumusnya, yaitu pada interval kepercayaan varians ini rumusnya adalah interval Q kuadrat sama dengan N dikurang 1 dan S kuadrat. Nah, jadi pada S ini adalah varian sampel yang diberikan untuk data sampel. Jadi pada rumus ini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kalau DF itu derajat kebebasan, ya itu kan dikurangi dari 1. Dan kalau seandainya dia X kuadrat, A per 2 itu artinya nilai kritis batas bawah. Dan sebaliknya kalau dx kuadrat 1 dikurang A per 2 itu hasilnya nilai kritis batas atas. Nah, jadi langsung aja kita ke contoh soal. Nah, pada aplikasi contoh ini ada TK atau tingkat kepercayaannya 95%. Pada ukuran sampel ini terdapat N-nya 10 observasi dan varian sampelnya S kuadrat 25 dan tingkat kepercayaannya itu 95. Maka hasilnya 0,5 dari tingkat kepercayaan. Langkah yang pertama kita lakukan adalah DF untuk menentukan DF-nya dan A per 2. Jadi DF-nya tadi derajat kebebasan berarti N-1 berarti 10 kurang 1 hasilnya 9. Nah, jadi yang A per 2 tadi hasilnya 0,5 kan. Jadi 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,25. Lanjut kita ke langkah 2. Untuk mencari nilai kritis C-square-nya dilambangkan dengan X kuadrat, kita mencari nilai X kuadratnya dari tabel C-square dengan derajat kebebasan sama dengan 9 tadi ya. Oke, nilai kritis dari sebelah kanan kita bisa melihat sama-sama ya. Berarti X kuadrat 0,975 DF sama dengan 9. Nah, jadi di sini hasilnya 2.700 dari nilai pembatasan area 0,75 tadi ya dari sebelah kanan atau 0,25 di ekor kiri. Oke, lanjut kita ke menghitung interval kepercayaannya. Jadi interval kepercayaan untuk varian ini kita menggunakan rumus K kepercayaan berarti sama dengan N-1
X kuadrat sama dengan, berarti hasilnya kan tadi 9. Jadi yang 9 ini langsung kita kalikan ke 25. Terus hasilnya 225. Lanjut ke batas bawah tadi ya, pembagian besar. Jadi tinggal kita kalikan aja ya yang X kuadrat, kita bagikan dengan interval kepercayaannya. Jadi hasilnya itu 11,828. Jadi untuk batas besarnya itu hasilnya segitu, dan hasil pembatas kecilnya itu tinggal kita kalikan aja S yang kuadrat tadi sama yang rumus di awal tadi, hasilnya 83,33. Untuk interval variance ini terdapat perbandingan antara 11,828 itu batas bawah dan batas atas itu 83,33. Nah, jadi kalau seandainya interval kepercayaan pada simpangan baku itu kita dapat melihat ya, sama-sama kita tinggal bagikan aja darinya. Jadi hasilnya 3,44 per 9,13. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Oke, lanjut kita menghitung pendugaan selang proporsi pada Excel kali ini. Nah, tadi sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau yang itu X-nya itu 300, N-nya itu 500, dan tingkat kepercayaannya itu 99%. Maka rumus yang pertama kita buat itu adalah seperti yang di bawah ini. Untuk kita mencari nilai A-nya, kita tinggal kayak yang sama dengan 1 D/10-nya ini kan Excel-nya. Jadi yang saya bilang tadi ada di soal bahwasannya kita tinggal kita kurangi bahwasannya 1 kurang 99% hasilnya itu 1% kan. Nah, jadi untuk kita mencari proporsinya kita lanjut aja menghitung dengan X per N, hasilnya 0,6. ya. Oke, lanjut kita menghitung dan kita lanjut ke nilai kritisnya. Untuk menghitung nilai kritisnya itu kita tinggal menggunakan rumus sama dengan norm dikali S dikali interval. Jadi kita tinggal singkat aja jadi INV. Buka kurung, 1 dikurang yang A-nya tadi kan itu 1%. Jadi tinggal kita ini per 2. Jadi hasilnya itu 2,57 ya guys. Lanjut kita ke SE, standard error. Nah, untuk menghitung standard error ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT, buka kurung, yang untuk rumusnya ini tinggal kita ini kan aja yang proporsi tadi dikali dengan N. Jadi hasilnya itu untuk yang standar error 0,021. Lanjut kita ke margin of error. Untuk menghitung margin of error ini kita tinggal kalikan aja menggunakan sama dengan yang nilai kritis tadi kita kalikan dengan yang standar error. Jadi hasilnya itu 0,056. Nah, jadi untuk batas bawahnya kita dengan menggunakan rumus pengurangan aja ya teman-teman. Tinggal kita kurangkan yang proporsi dikulang dengan margin of error. Jadi hasilnya itu 0,54. Nah, jadi untuk batas atasnya kita menghitung dengan menggunakan tambah. Kalau tadi kan bagian bawah kita kurang. Nah, jadi kalau bagian atas ini kita tambah doang. Jadi yang proporsi ditambah margin of error hasilnya itu 0,65. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari terkait pendugaan selang proporsi.